Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelita Adesti dengan NIM 22230005 dari Prodi Akuntansi akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Merangkul Prinsip Lingkungan Sosial dan Tata Kelola atau ESG untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kenya. Yang pertama yaitu tentang pembahasan teori. Artikel ini mengangkat prinsip ESG sebagai pendekatan baru dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. ESG berasal dari kerangka global yang menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada kontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memastikan tata kelola perusahaan yang transparan dan etis. Penulis menerapkan ESG dalam konteks hukum, investasi, dan pengambilan keputusan bisnis menunjukkan bahwa yang pertama yaitu ESG mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak eksternal aktivitas mereka. Yang kedua yaitu ESG relevan dalam konteks negara berkembang seperti Kenya yang menghadapi tantangan seperti eksploitasi sumber daya alam, ketidakadilan sosial, dan korupsi tata kelola. Yang ketiga yaitu ESG sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs, dan prinsip good governance. Yang kedua yaitu kasus yang dibahas. Penulis membahas bagaimana Kenya mulai merespon tekanan global dan lokal untuk mengadopsi ESG dalam kebijakan publik dan sektor bisnis. Studi ini memeriksa yang pertama yaitu komitmen Kenya terhadap Agenda 2030 dan kerangka hukum nasional seperti kontribusi Kenya 2010 dan kebijakan lingkungan. Yang kedua yaitu kurangnya harmonisasi antara kebijakan ESG global dan pelaksanaannya di sektor swasta Kenya. Yang ketiga yaitu tantangan dalam integrasi ESG seperti rendahnya kesadaran, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan minimnya insentif pasar. Contohnya Conrad dalam studi termasuk kelemahan dan dalam penegakan hukum lingkungan dan etika perusahaan yang lemah pada perusahaan multinasional dan lokal. Yang ketiga yaitu objek penelitian atau sampel penelitian. Penelitian ini bukan studi empiris berbasis data kuantitatif, melainkan studi normatif dan konseptual. Objek yang dianalisis adalah yang pertama yaitu kebijakan nasional Kenya, termasuk peraturan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Yang kedua yaitu laporan ESG dari perusahaan baik dari sektor publik maupun swasta. Yang ketiga, instrumen hukum internasional seperti prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia atau UNGPS. Dengan kata lain, studi ini berfokus pada analisis sistem dan kebijakan, bukan responden atau populasi sampel tertentu. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kuantitatif berbasis yang pertama studi literatur hukum dan kebijakan, termasuk hukum lingkungan, tata kelola perusahaan, dan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu dokumen kebijakan nasional dan internasional, termasuk perjanjian lingkungan global atau SDGs dan laporan ESG. Yang ketiga yaitu evaluasi isi laporan perusahaan dan dokumen institusional untuk menilai sejauh mana prinsip ESG telah diintegrasikan secara nyata. Penulis menggunakan kerangka ESG untuk mengevaluasi sejauh mana praktik bisnis dan kebijakan di Kenya mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang kelima yaitu hasil penelitian. Temuan utama dari artikel ini meliputi tingkat adopsi ESG di Kenya masih rendah, banyak pelaku bisnis belum memahami nilai strategi ESG dalam masih berfokus pada keuntungan jangka pendek. Yang kedua yaitu regulasi ada tapi implementasi lemah. Kenya memiliki kerangka hukum yang memadai, tetapi pengawasan dari penegakan hukum masih terbatas. Yang ketiga yaitu kurangnya insentif pasar dan keterlibatan investor. ESG belum sepenuhnya diintegrasikan dalam keputusan investasi atau pengukuran kinerja perusahaan. Yang keempat yaitu peluang untuk perbaikan signifikan ESG dapat mendorong pembangunan inklusi dan tangguh jika didukung oleh yang pertama reformasi kebijakan dan hukum. Yang kedua yaitu edukasi dan pelatihan bagi pemangku atau kepentingan. Yang ketiga, kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Ketika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.